Haleluya. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Kita percaya tetap dalam lindungan dan penjagaan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali bertemu di channel YouTube Rahel Japane. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian yang masih mengikuti siaran di channel saya ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga yang masih terus menyertai kita, dan kiranya kita tetap dalam lindungan dan senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya ingin kembali men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan, dan saya mengambilnya dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan kepada kita semua demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kendake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Puji Tuhan. Demikian saya bacakan firman Tuhan kepada kita yang saat ini mendengarkan channel YouTube saya pada pagi yang indah ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya memberikan perikop ini, judulnya adalah orang atau pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan. Seorang sida-sida, atau diartikan seorang pelayan pribadi raja atau ratu yang memiliki kerinduan, yang memiliki satu hasrat yang kuat untuk pengenalan akan Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan dia pergi ke Yerusalem. Waktu itu bait Allah ada di Yerusalem. Dari Yerusalem ada dia dari Ethiopia ke Yerusalem, itu bukan jarak yang dekat. Secara pembelajaran sejarah itu diperkirakan kalau dihitung mil itu 1.600 mil, dan juga kalau dikilometerkan ada yang mengatakan sejauh 2.560 kilometer. Jarak yang cukup jauh. Dan satu renungan rohani, saya pernah membaca satu buku renungan rohani, di situ dijelaskan sampai 2 minggu perjalanan dari Ethiopia sampai kepada yang namanya Yerusalem. Nah, ini ceritanya dia pulang. Dia pulang dari Yerusalem akan kembali ke negerinya itu Ethiopia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat ini pribadi yang haus, pribadi yang lapar akan Tuhan Yesus Kristus. Dan ternyata itu dalam sepengetahuannya Tuhan. Karena terbukti satu pribadi ini yang baru saja memeluk agama Yahudi atau dikatakan proselit, tetap dalam perhatiannya Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus pelayannya, yaitu yang bernama Filipus ini. Jadi Filipus harus dengar-dengaran, dia berangkat, lalu dia pergi menjumpai seorang sida-sida ini yang memang ayat ini tidak dijelaskan siapa namanya. Dia pulang dan dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, yang kita tahu di sini dijelaskan bahwa kitab Yesaya 53 yang berbicara tentang penderitaan seorang hamba, yaitu membicarakan tentang penderitaan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena memang dia baru mengenal, dia perlu bimbingan, dia perlu tuntunan. Makanya Tuhan mengutus Filipus. Dan kalau kita membaca ayat ini, ayat per ayat, sampai dia berhasil untuk dibimbing, sampai dia memahami ya yang apa yang dia baca tadinya. Dia mendapat pencerahan sehingga dia merasa sukacita di dalam Tuhan. Itu sama juga dengan kehidupan kita. Awal-awal kita bertobat, kita juga pasti merasakan hal yang sama. Kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan, banyak hal yang belum kita pahami walaupun sudah kita ketahui sampai hari ini. Dan saya percaya kita yang sudah dibimbing, kita yang sudah dilayani, inilah waktunya juga bagi kita untuk membimbing dan melayani orang lain. Kenapa saudara
yang dikasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, pengertian, hikmat dipakai untuk melayani Tuhan. Sebagaimana sida-sida Etiopia ini mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, demikian juga Tuhan akan memakai kita untuk melayani orang lain, untuk diselamatkan dan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyelesaikan amanat agung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang yang perlu diselamatkan. Mari kita jadikan diri kita ini hamba Tuhan. Kita jadikan, kita persembahkan, kita serahkan kehidupan ini. Kita ini hanya untuk melayani Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Kehidupan kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Memperkenalkan Yesus kepada pribadi yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lapar dan haus itu juga tetap menjadi bagian kita. Karena dengan kita banyak semakin diperlengkapi, semuanya itu kita pakai untuk juga melayani orang lain. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, ini sharing yang bisa saya sampaikan kepada kita di pagi yang cerah ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.